Shalom adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan melakukan ibadah, biar Engkau yang memberkati jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam pam pam. Masih semangat kan adik-adik? Yuk kita nyanyi lagu KASIH. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah.
adik-adik, mari kita satukan hati, kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Shalom adik-adik semua. Yuk sekarang sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau tutup mata kita, lipat tangan kita akan sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau boleh membimbing kami, Engkau boleh memelihara kami sampai saat ini. Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biar Tuhan yang buka telinga kami, buka hati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan firman yang disampaikan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan hanya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua. Wah,
Aduh, udah berapa purnama nih dari terakhir Kak Diana ketemu sama adik-adik semua. Tapi puji Tuhan di sekolah minggu pada hari Minggu ini kakak bisa membagikan lagi firman Tuhan kepada kalian. Yuk, yang tangannya masih pegang HP, masih pegang mainan, apapun itu ditaruh dulu karena kita mau sama-sama fokus mendengarkan, melihat firman Tuhan. Karena kita percaya pada saat kita siap mendengarkan firman Tuhan, pastilah Roh Kudus akan membuat firman itu bertumbuh, berakar dengan kuat, bahkan berbuah dengan lebat di kehidupan kita. Adik-adik, biasanya nih kalau udah mendekati bulan Desember, liburan Natal, kakak itu pasti nonton satu film di TV. Film itu judulnya Home Alone. Adik-adik pada tahu nggak ya? Pernah nggak sih nonton film Home Alone? Jadi film Home Alone ini menceritakan satu anak kecil ya seusia kalian. Masih kecil banget, masih imut-imut, masih lucu-lucu. Tapi dia ini ditinggal sendirian di rumahnya. Loh, mama papahnya, kakak adiknya kemana kak? Ditinggal, mereka semua liburan. Tapi karena anak kecil satu ini nakal, makanya dia ya ketinggalan di rumah. Dia sendirian di rumah. Perasaan kalian gimana ya kalau jadi anak kecil yang sendirian di rumah? Wah, kakak bisa bayangin takutnya, gemeterannya kayak gimana. Tapi yang lebih menakutkan lagi adalah ada 2 orang penjahat yang mau merampok rumah itu. Terus gimana kak? Kan ada anak kecil itu di dalamnya. Nah itu dia serunya film ini. Anak kecil itu berusaha dengan sekuat tenaga dia, dengan segala ide-idenya dia berusaha dengan usahanya sendiri untuk melindungi dirinya dan rumahnya itu. Tapi kan pada akhirnya dia menyakiti kedua penjahat yang tadi. Karena apa? Karena dia berusaha melindungi diri dengan usahanya sendiri. Berbeda nih adik-adik sama teman kakak yang satu lagi. Teman kakak ini adalah seorang nabi. Apa adik-adik? Seorang nabi. Tahu nggak sih nabi itu siapa? Apa sih pekerjaan nabi itu? Jadi nabi itu adalah orang atau hamba Tuhan yang dikhususkan untuk melayani Tuhan dengan cara menjadi penghubung antara Tuhan dengan manusia, antara Tuhan dengan anak-anak Tuhan. Jadi kalau misalkan Tuhan nih mau berbicara sama anak-anaknya, itu melalui nabi ini. Lalu nabi ini mendengar suara Tuhan, disampaikan lagi kepada anak-anak Tuhan. Nah itulah pekerjaan teman kakak yang satu ini. Dia adalah seorang nabi. Tetapi karena dia ini nabi yang dipakai luar biasa oleh Tuhan, akhirnya kerajaan yang dia layani, yaitu kerajaan Israel, itu selalu menang perang. Karena Tuhan selalu kasih tahu sama nabi satu ini caranya gimana supaya menang melawan semua bangsa yang melawan kerajaan Israel. Salah satu raja yang dikalahkan oleh kerajaan Israel ini adalah kerajaan Aram. Kebayang dong gimana marahnya Raja Aram waktu tahu pasukannya dikalahin sama kerajaan Israel. Aduh, gak bisa dibiarin kayak gini. Aku harus menyerang nabi itu karena nabi itu yang bikin pasukan aku kalah. Akhirnya Raja Aram ini nyuruh pasukannya, pergi, tangkap bahkan bunuh nabi satu itu. Karena kita ini kalah. Nah akhirnya pasukannya berderap nih, maju mendatangi tempat nabi tersebut. Nah pada saat itu nabi tersebut dan pelayannya sedang tidur. Mereka tidur terlelap. Pelayannya juga pasti dong karena udah malam capek. Dia tidur terlelap bahkan mungkin sampai ngorok. Nah pada saat pagi-pagi dia bangun. Hari yang indah nih.
Waktu dia lihat keluar, lah, pasukan udah banyak mengepung. Ingat adik-adik, ini bukan pasukan paskibra, ini pasukan perang. Jadi pasti ada banyak banget. Dikepung itu tendanya semua. Kaget gak? Ya kaget. Pelayan ini lari mendatangi nabi tersebut. Nabi, ini gimana? Kita dikepung sama kerajaan Aram, sama pasukan Aram. Aduh, kita gak bisa kemana-mana, kita gak bisa kabur. Kita harus ngapain sekarang? Nabi ini dengan tenang bilang, tenang. Orang yang bersama dengan kita itu lebih banyak dari orang yang bersama dengan mereka. Lah, pelayannya bingung. Bentar, ini kita tuh cuma kita di sini, gak ada orang lain. Maksud Nabi apa yang bersama dengan kita lebih banyak dengan yang bersama dengan pasukan itu? Jelas-jelas bisa dilihat pakai mata saya. Itu pasukan banyak banget Nabi. Lalu Nabi ini mulai berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong bukakanlah mata pelayanku ini. Akhirnya apa yang terjadi? Pelayan ini matanya terbuka. Wah, akhirnya dia bisa melihat banyak pasukan, bahkan kereta berapi itu menolong mereka, menjagai kemah mereka dan bahkan mengepung pasukan Aram. Waktu dia lihat seperti itu, matanya dibukakan, wah, hebat sekali Tuhan kita. Tapi apakah itu menghentikan pasukan Aram? Tentu saja tidak. Pasukan itu turun, lalu mendatangi nabi tersebut dan pelayannya. Panik dong, wah panik lagi. Lalu nabi ini berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolonglah buat mata prajurit-prajurit ini menjadi buta. Lalu seketika itu juga semua prajurit Aram gak bisa ngelihat. Kebayang, aduh ini teman saya mana? Ini teman saya mana? Kereta saya mana? Dan Tuhan itu menggiring mereka ke kota yang lain, ke kota Samaria. Kalian bayangin, coba tutup matanya sekarang. Kalian sekarang kan ada di depan TV atau di depan handphone kalian, di ruangan kamar mungkin, atau di ruangan TV mungkin, ruangan keluarga. Lalu setelah itu tiba-tiba waktu kalian buka mata, kalian udah ada di dapur. Kalian udah ada di halaman rumah. Kaget nggak? Pasti kaget. Begitu juga dengan pasukan Aram. Waktu mereka buka mata, loh kok saya tiba-tiba ada di kota Samaria? Tadi kan terakhir saya ada di depannya nabi ini. Kenapa saya ada di sini ya? Raja Israel melihat itu semua. Lalu tanya sama nabi ini, "Hei, ini gimana? Ada pasukan Aram ini di kota aku. Kita bunuh aja kali ya, kan mereka musuh kita. Mereka loh yang menyerang kita." Tapi apa yang dilakukan nabi ini? Dia tidak dendam, dia tidak marah. Malahan dia menyuruh Raja Israel untuk mengundang prajurit-prajurit Aram ini makan, dijamu. Bukannya ditahan, bukannya dipenjara, ditangkap, malah diajak makan malam. Gimana ya? Itulah kebaikan dan ketulusan dari teman kakak yang satu ini, nabi ini. Dia tidak menaruh dendam pada pasukan yang menyerang kerajaannya, tetapi dia menunjukkan kasih. Nah, setelah makan, prajurit ini kembali nih ke kerajaannya. Diceritain sama Raja Aram, "Raja, tadi tuh kita bukannya ditumpas, bukannya ditangkap, malah diajak makan loh." Akhirnya apa yang terjadi? Raja Aram dan pasukannya tidak pernah lagi menyerang kerajaan Israel. Nah, luar biasa banget kan teman kakak yang satu ini? Ada yang bisa nebak gak sih nama nabi ini siapa? Nabi ini bernama Nabi Elisa. Sekali lagi katakan, Nabi Elisa. Luar biasa ya teladan yang diberikan Nabi Elisa untuk kita. Dia tidak panik sendiri. Dia nggak ketakutan. Aduh, gimana ini pasukan Aram? Ya udahlah, kita maju aja berperang melawan mereka. Tidak. Yang dia lakukan, dia duduk di bawah kaki Tuhan. Dia berdoa, dia mengandalkan Tuhan. Seperti itu juga kehidupan kita adik-adik. Kalau misalkan nih adik-adik kan masih kecil ya.
kadang suka disuruh tidur sendirian sama mama papa. Gak boleh bareng sama mama papa. Wah, takut. Lampunya jangan dimatiin, pintunya jangan ditutup. Pokoknya kalau adek teriak, mama harus datang ke sini ke kamar adek. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan aku keberanian, berikan aku ketenangan untuk bisa tidur sendirian. Karena aku percaya tidak ada hal buruk yang akan terjadi menimpa aku dan keluargaku pada saat tidur. Malahan Tuhan akan senantiasa menjagai aku sepanjang malam. Atau misalkan disuruh ke kamar mandi sendirian. Aduh, mama kebelet, adek pengen pipis, anterin. Ya udah sana sendirian, kan udah gede. Ayo bisa ke kamar mandi sendirian. Gak mau, takut ada hantu, takut ada ini, takut ada itu. Hey, berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan aku keberanian untuk aku bisa berani melawan kegelapan sendirian. Karena aku tahu di dalam kegelapan pun ada Tuhan yang melindungi aku. Nanti kalian akan merasakan ketenangan, damai sejahtera, keberanian yang Tuhan berikan sama kalian. Masa sih Tuhan gak mau kalian jadi anak-anak yang berani? Toh kalian mengandalkan Tuhan untuk menjadi berani. Nah, itulah adik-adik cerita sekolah minggu pada hari ini. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan karena Tuhan adalah Allah Immanuel. Allah yang dekat sama kita. Allah yang selalu beserta dengan kita. Ayat hafalan untuk minggu ini kita akan ambil dari Ibrani 13 ayat 5c. Sekali lagi ya, Ibrani 13 ayat 5c. Bunyinya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi ya, Ibrani 13 ayat 5c. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemanya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you.
adik-adik, kita ketemu lagi di kegiatan aktivitas bersama Kak Susan. Hari ini, seperti tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah tahu kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kali ini aktivitas kita akan berhubungan dengan itu. Adik-adik pernah dengar tidak kata Immanuel? Immanuel itu artinya Allah beserta dengan kita. Karena itu, mari kita buat aktivitas yang berhubungan dengan kata Immanuel. Nah, alat yang harus adik-adik sediakan adalah lem dan gunting dan juga pensil. Nah, kertasnya juga ada kertas yang harus adik-adik siapkan. Adik-adik boleh menyiapkan kertas yang berbeda-beda warna. Minimal 3 warna yang berbeda, boleh warna putih, boleh warna merah, dari kertas buffalo misalnya, atau dari kertas lipat, boleh. Warnanya bebas terserah adik-adik. Nah, sekarang yuk kita buat aktivitasnya. Untuk langkah pertama, kita akan menuliskan dulu kata Immanuel di kertas yang pertama. Adik-adik boleh bebas mau pakai kertas yang warnanya apa dulu ya. Kita akan menulis kata Immanuel. M-nya 2 ya adik-adik. Nah, bebas hurufnya, adik-adik mau pakai huruf seperti apa. Nah, kita tulis ya, jangan lupa adik-adik. Tadi Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Nah, kita mau tulis kata Immanuelnya ya. Immanuel. Nah, sudah selesai kata Immanuel. Nah, sekarang langkah selanjutnya adik-adik membuat awan di sisi luar kata ini ya. Kita akan buat seperti ini. Nah, setelah adik-adik membuat seperti ini, kita akan gunting sesuai dengan awan yang tadi kita sudah buat. Nah, kita akan gunting ya. Kita gunting sesuai dengan awan yang kita buat tadi. Bisa kan adik-adik, cukup mudah ya ini ya. Nanti adik-adik pasti bisa, kakak yakin. Kalian anak-anak yang hebat soalnya. Nah, setelah kita buat awan, kita gunting semuanya ya. Mengikuti tadi bentuk awan yang sudah adik-adik buat. Nah, adik-adik akan setelah digunting, adik-adik akan mendapat potongan seperti ini. Langkah selanjutnya,
Nah, kita masih ada 2 kertas lagi ya. Adik-adik ambil salah satu kertas yang lain. Lalu adik-adik taruh ini di sini. Nah, oke. Nah, sekarang adik-adik buat awan yang lebih besar daripada kertas yang pertama. Jadi, adik-adik misalnya buat di sini. Lebih besar daripada awan yang pertama ya, adik-adik. Nah, oke, kalau adik-adik sudah menggambar awan yang lebih besar dari yang pertama, kita gunting kembali. Kita gunting kembali awan yang lebih besar. Kita gunting semuanya. Nah, setelah adik-adik gunting semuanya, nah, adik-adik sudah mendapatkan awan yang lebih besar daripada kertas pertama. Sekarang adik-adik tempelkan. Seperti ini adik-adik. Nah, kita gunakan lem ya adik-adik untuk menempelkannya. Kita tempelkan kertas yang pertama di atas kertas yang kedua. Oh. Nah, setelah ditempelkan akan menjadi seperti ini ya adik-adik. Kita lakukan kembali hal seperti tadi di kertas yang ketiga. Tentunya kertas yang ketiga awannya harus lebih besar daripada awan yang di kertas kedua. Mari kita buat awan di kertas yang ketiga. Nah, adik-adik bisa menggunakan kertas yang lebih lebar ya. Nah, kita buat yang lebih lebar daripada kertas yang pertama. Nah, kita lakukan hal yang sama. Kita gunting kembali kertas yang ketiga. Kalau adik-adik memiliki kertas yang lebih lebar, itu lebih mudah untuk melakukannya karena adik-adik mungkin bisa membuatnya lebih besar lagi awannya. Tapi jangan terlalu lebar juga, nanti kita bingung karena ini nanti akan bisa menjadi
pembatas Alkitab. Untuk membatasi kemarin adik-adik sudah baca ayat Alkitab sampai yang mana. Nah, jadi adik-adik bisa tandai dengan ini. Nah, sekarang kita akan menempelkan kembali kertas yang kedua di kertas yang ketiga. Kita lem dulu ya. Nah, kita tempelkan kembali ya adik-adik. Nah, kita sudah mendapatkan kata Immanuel yang terdiri dari 3 kertas. Langkah selanjutnya kita akan mewarnai, karena kalau tidak kata Immanuelnya kurang kelihatan. Kita warnai yuk dalamnya supaya kata Immanuelnya lebih tampak. Ya, sekarang kita akan warnai. Nah, adik-adik, setelah digambar dan diwarnai, hasilnya akan seperti ini. Warnanya bebas ya, adik-adik memilih warna apa untuk huruf yang ada. Setelah diwarnai, maka kita akan menuliskan di bagian belakangnya ayat hafalan kita minggu ini. Yuk kita sama-sama tuliskan ayat hafalan minggu ini, yaitu di dalam kitab Ibrani. Kita tulis ya, Ibrani 13 ayat 5C. Ibrani 13 ayat 5C. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Seperti ini ya. Jadi bagian depannya ini kata Immanuel, dan di baliknya kita menulis ayat hafalan kita minggu ini. Nah, demikianlah adik-adik aktivitas kita minggu ini. Nah, kalau misalnya adik-adik jadinya lebih besar, adik-adik bisa tempel di kamarnya adik-adik supaya adik-adik tetap ingat kalau Tuhan Yesus itu Allah yang senantiasa menyertai kita. Tapi kalau misalnya tadi adik-adik ingin membuatnya menjadi pembatas Alkitab, adik-adik bisa membuatnya dengan ukuran yang lebih kecil. Oke adik-adik, demikianlah aktivitas kita minggu ini. Terima kasih ya sudah mengikuti aktivitas. Sampai jumpa adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih kalau kami boleh beribadah, kami boleh bernyanyi, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman yang kami boleh dengar pada hari ini boleh tertanam dalam hati kami. Kiranya Tuhan Kau menyertai kami sepanjang minggu ini, dan berterima kasih Tuhan untuk keadaan kami yang sehat, buat keluarga kami, buat papa mama kami, buat kakak adik kami. Tuhan Kau yang memberkati, melindungi kami. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk negeri kami Indonesia. Kiranya Engkau yang memulihkan keadaan Indonesia dari segala macam COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami terus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.
14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Terima kasih. 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Terima kasih. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Roma 14 ayat 12. Demikiannya setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Cakep. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. God bless you. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Terima kasih. Roma 14 ayat 12.
Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang yang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Terima kasih. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dadah. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya kepada Allah. Terima kasih. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang diri sendiri kepada Allah. 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang harus memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungan jawab tentang diri sendiri kepada Allah. Terima kasih. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Roma 14 ayat 12. Demikian setiap orang
di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang sekitar kita akan memberi pertanggungjawab diri sendiri kepada Allah. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin.